Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Kurniawan Manoy. Saya adalah calon guru penggerak asal Makassar, asal unit dari SMP Islam Al-Azhar 24 Makassar. Saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya pahami sebelum memahami modul 1.1 ini adalah yang pertama, murid adalah ibarat sebuah kertas putih atau yang biasa dikenal di dunia pendidikan adalah teori tabula rasa, yang mana gurulah yang memberikan warna kepada anak didik. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang sifatnya terfokus hanya kepada bagaimana materi dapat tersampaikan kepada murid, dan murid pun memiliki respon terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga adalah ketercapaian kompetensi hanya diukur berdasarkan hasil dari belajar murid tanpa mengetahui bagaimana proses yang telah dialami oleh anak, sehingga tidak semua murid dapat memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, penekanan kepada anak didik terkait keharusan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara kolektif dan merata tanpa melihat bagaimana karakteristik dan tingkat emosional anak itu. Yang kelima adalah tugas sebagai guru yang memiliki peran sebagai seorang pendidik tidak tercurahkan dengan baik, dikarenakan pemahaman bahwa tugas guru bidang studi adalah hanya sebagai pengajar dan wali kelaslah yang bertugas untuk mendidik, sehingga tugas sebagai guru bidang studi setelah selesai di pembelajaran itu dianggap bahwa tidak ada lagi proses pendidikan yang terjadi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah saya mempelajari modul ini, hal yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya yaitu adalah yang pertama, pola pikir yang mengarah kepada pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini seperti halnya filosofi yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofinya dikatakan bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyayangi dan merawat tanamannya mulai dari bibit sampai yang tumbuh menjadi tanaman yang unggul. Dan kalaupun bibit tersebut bukanlah merupakan bibit yang unggul, tetapi kalau sering dirawat ataupun diberikan perhatian dan kasih sayang, maka akan tumbuh dengan baik walaupun tidaklah unggul. Yang berikutnya adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menganut sistem AMOM seperti halnya di taman siswa. Sistem AMOM ini adalah bagaimana penerapan pembelajaran yang berasaskan kekeluargaan, sehingga kehangatan dan perhatian yang tercurahkan oleh guru kepada murid itu sama halnya seperti perhatian daripada orang tua kandung dari murid tersebut, sehingga murid pun merasa bahwa ketika ia berada di sekolah, ia pun merasa seperti halnya ia berada di rumahnya, merasa bahwa sekolah merupakan keluarga kedua bagi murid tersebut, sehingga komunikasi dan pembelajaran dapat terjalin dengan baik. Yang berikutnya adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar yang membuat anak untuk memilih dan menemukan bentuk pembelajaran yang tepat untuk anak tersebut. Kemerdekaan belajar dalam hal ini adalah bagaimana anak itu bisa menemukan bentuk pembelajaran yang tepat untuk anak ini. Bukan berarti kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih seperti apa yang dia inginkan. Jangan sampai kebebasan yang tidak terbimbing akan mengakibatkan anak itu mengatur bentuk pembelajaran seperti apa, sehingga
terkadang apa yang dia inginkan itu tidaklah tepat seperti yang diharapkan. Maka dari itu, tugas dari guru adalah menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya, dengan penerapan pendidikan yang berkesesuaian pendidikan abad 21, yakni berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis dan solutif, serta kreatif. Berikutnya adalah dengan memberi contoh sebagai suri tauladan kepada anak didik. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui tingkat emosional anak dalam belajar, potensi dan karakteristik anak tersebut. Asesmen diagnosis awal adalah untuk mengukur ataupun mengetahui tingkat emosional anak, sehingga nantinya ini akan menjadi rujukan bagi saya untuk mengetahui seperti apa potensi anak dan karakteristik anak, sehingga saya bisa membuat dan merancang mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid yang mengedepankan asas merdeka belajar, mengajak dan memberi contoh penanaman karakteristik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mendesain pembelajaran yang lebih mengutamakan permainan dalam belajar sehingga anak tidak merasa bosan. Permainan dalam belajar adalah salah satu cara ataupun strategi bagi saya untuk membuat suasana belajar lebih menarik sehingga anak pun tidak merasa jenuh ataupun bosan dengan metode-metode yang terlalu berfokus kepada materi itu sendiri. Dengan adanya pembelajaran yang bersifat permainan akan membuat anak itu menjadi senang dan lebih atraktif lagi dan lebih fokus, kemudian akan meningkatkan semangat anak dan minat anak dalam belajar. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia selalu, semangat. Terima kasih.